Teman-teman yang saya banggakan, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang harta kekayaan. Setelah kita berbicara tentang proses syarat perkawinan, setelah mempelai laki-laki dan perempuan menandatangani akta perkawinan, maka dalam proses itulah statusnya menjadi suami dan istri. Nah, dalam hal ini perlu membicarakan lebih spesifik mengenai harta kekayaan mereka setelah perkawinan. Nah, kita akan membahas perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan 174 dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Nah, mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain yang lebih spesifik. Nah, sepanjang itu perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu perjanjian atau persetujuan suami dan istri. Nah, oleh karenanya, apabila perkawinan antara suami dan istri tersebut berakhir, maka dalam hal itu diatur di dalam pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan atau bubarnya perkawinan itu, maka harta benda itu menjadi dua bagian atau dibagi menjadi dua bagian antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak mempersoalkan atau mempedulikan permasalahan barang itu diperoleh oleh siapa, karena pencampuran kekayaan itu adalah keseluruhan, bahasanya apa tuh? Keseluruhan aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Nah, untuk mengurus kekayaan yang berada di tangan suami, terhadap suami istri diberi hak untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan. Atau jika suami mengobralkan kekayaannya dapat dimintakan kuratel. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai harta kekayaan suami dan istri, diatur dalam pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terserah mau yang memperolehnya itu suami atau istri. Sedangkan harta bawaan dari mempelai ke dalam perkawinan dinyatakan dalam ayat 2 pasal 35 tadi itu, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tapi biasanya kalau udah nikah, cinta, itulah dunianya ya, semuanya milikmu, kan gitu. Nah, dalam konteks Undang-Undang 1 Tahun 74 ini menyatakan berbeda dengan undang-undang sebelumnya, KUH Perdata, yaitu mengenai harta bersama. Suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu. Tetapi banyak juga kasus yang ditemukan bahwa semuanya itu sudah bercampur. Nah, lalu kemudian dalam pasal 37 Undang-Undang 1 Tahun 74 menegaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ya, terhadap kata-kata yang disebutkan itu memang sinkron dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yaitu tentang harta kekayaan ya, di antara suami dan istri. Kemudian berikutnya adalah perjanjian kawin.
Nah, kalau kita berbicara perjanjian, nanti kita akan bahas di buku ketiga pada mata kuliah hukum perdata itu tentang perjanjian dan perikatan. Dalam pasal 119 kita Undang-Undang Hukum Perdata, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Nah, mengingat asal adanya perjanjian kawin dalam ketentuan harta kekayaan suami dan istri, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian kawin itu hanya mengenai aturan harta kekayaan suami istri secara menyimpang dengan ketentuan undang-undang. Apabila ada perjanjian kawin ya yang isinya sama dengan harta kekayaan suami istri menurut undang-undang, perjanjian kawin yang demikian tanpa manfaat, karena apa yang mereka janjikan itu juga sesungguhnya adalah undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Teman-teman bisa cek di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan Azas Fakta Sansar Panda, yang menyatakan bahwa kesepakatan para pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Nah, macam-macam perjanjian perkawinan yang dikenal dalam konteks hukum perdata, yang pertama adalah perjanjian pencampuran untung rugi. Artinya masing-masing pihak ya tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan secara cuma-cuma selama perkawinan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama. Begitu juga dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan atau biaya-biaya yang muncul setelah mereka keluarkan selama perkawinan akan ditanggung bersama suami dan istri. Lalu kemudian yang kedua, perkawinan percampuran penghasilan. Perkawinan jenis ini pada dasarnya sama dengan perjanjian percampuran untung rugi. Hanya saja dalam hal ini jika ada rugi, istri tidak ikut memikulnya. Nah, itu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi apakah mungkin kalau sudah bersama mengarungi kehidupan suami dan istri, lalu tiba-tiba kalau rugi suami yang menanggung, istri enggak? Nah, itu konsepnya adalah konsep setia apa enggak gitu ya. Nah, tapi itu persoalan lain lah. Ada kasusnya di luar sana, ada ya. Nah, lalu kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 ya. Lalu kemudian dalam pasal 35 ayat 2 yang pada intinya perjanjian itu dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama sebelum perkawinan di antara kedua belah pihak itu dilangsungkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ini. Saya tambah satu lagi pembahasan tentang akibat perkawinan. Nah, jadi yang seperti yang saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, bahwa orang nikah itu, kawin itu enaknya cuma 20%. Sisanya enak banget kalau ditanya kepada orang yang bahagia dengan pernikahannya. Tapi kalau orang yang tidak bahagia dengan pernikahannya, tentu perspektifnya berbeda. Nah, apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat, lalu kemudian dia juga siap menerima segala konsekuensi dan segala akibat hukumnya, ya tentu hubungan hukum itu ya tentang hubungan antar anak, suami dan istri, antara kedua orang tua dan anak, kemudian antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan. Karena sejatinya perkawinan itu adalah menghubungkan atau menggabungkan dua keluarga yang keluarga besar gitu ya. Nah, yang pertama adalah hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam hubungan hukum antara suami dan istri itu terdapat hak masing-masing pihak dalam fungsinya sebagai suami dan istri. Nah, jadi suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Itu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 1 tahun 74 ya. Pasal 31 ayat 1. Lalu kemudian pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.
Kemudian suami dan istri mempunyai hak yang sama sebagai penggugat dan tergugat. Hubungan hukum suami dan istri terdapat kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan sebagai istri. Tentu kalau kita melihat pengaturan suami dan istri, tentu suami dan istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar sendi susunan di tengah-tengah masyarakat. Itu juga diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan. Suami dan istri memiliki tempat tinggal yang tetap dan ditentukan secara bersama, disepakati bersama, itu tergantung kedua belah pihak menyepakatinya. Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin. Itu kalau kita berbicara tentang kewajiban suami dan istri. Lalu kemudian suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri. Ya, jadi kalau dibilang kewajiban anak itu hanya kepada istri, itu juga tidak benar. Kita harus memahaminya secara komprehensif. Hubungan hukum antara orang tua dan anak misalnya akibat dari suatu perkawinan, tentu kita memahami lahirnya anak ya. Anak yang dilahirkan itu disebut dengan anak sah. Nah, kalau kita berbicara anak sah, tentu konteksnya adalah konteks agama dan bernegara. Hal ini dan segala konsekuensi hukumnya akan dibicarakan tersendiri antara orang tua dan anak. Saya kira itu. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan tinggalkan komentar dalam bentuk pertanyaan atau argumentasi yang mungkin kita berbeda pandangan, ataupun ingin menambahkan pembahasan ini menjadi lebih luas lagi dan lebih komprehensif lagi. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.